wabarakatuh. Halo, kabarnya bagaimana teman-teman semua? Alhamdulillah pada siang atau malam atau sore kita ketemu lagi untuk kita kaji bersama mata kuliah profesi. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang etika, etiket, kode etik, moral, adab, susila, karakter dan hukum. Ya, mari kita awali dengan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita akan mendefinisikan semua istilah-istilah ini, kemudian kita akan membahas persamaan maupun perbedaannya. Pertama, kita akan bahas dari sisi etika, ya, atau teori etika. Etika itu sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, ya, itu adalah semacam kumpulan pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang asas akhlak atau moral. Demikian pula yang disebut oleh Bahtiar sama dengan yang ditulis oleh Sulaiman Umar, ya, mengutip dari Purwadarminta. Jadi sama bahwa ilmu etika itu ada merupakan kumpulan kaidah mengenai pengetahuan yang digunakan untuk menilai terhadap perbuatan manusia. Atau ada pengertian kedua adalah suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan atau perbuatan manusia. Ya, jadi etika itu kaidah atau ilmu yang digunakan untuk menilai perbuatan manusia, apakah ini baik atau buruk, ya, benar atau salah. Itu. Kemudian selain etika ada etiket. Etiket itu apa? Etiket itu adalah menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia. Sementara kalau etika itu tidak terbatas pada cara, tetapi etika memberikan norma tentang perbuatan itu. Misalnya begini, kaitannya dengan apakah mencuri itu baik atau buruk, boleh atau tidak, benar atau salah, itu adalah etika. Ya, bahwa sekali lagi konsep etika dalam diri seorang itu akan mengatakan bahwa mencuri itu buruk, bahwa mencuri itu salah, begitu ya. Kalau etiket itu kaitannya dengan sopan santun, kaitannya dengan bagaimana kita harus berbuat di depan orang, gitu ya. Misalnya gini, etikanya orang yang lebih muda itu harus menghormati orang yang lebih tua. Itu dimanapun sama, ya, baik di ajaran agama, ya, seperti hadis Rasulullah, laisa minna malam yuwakir kabirona, bukan dari bagian dari kami orang yang tidak bisa menghormati orang lebih tua. Itu konsep etisnya di budaya barat, budaya timur sama, bahwa anak orang orang yang lebih muda itu harus menghormati orang lebih tua. Tetapi cara menghormatinya ini berbeda-beda. Begitu ya, misalnya kalau di kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Nahdien misalnya, kita biasa menghormati orang tua dengan cium tangan, ya. Sementara di kalangan orang-orang moderat, orang-orang Islam modern, ya, orang-orang Salafi, itu nggak boleh kita cium tangan, ya, itu sama dengan mengkultuskan, sama berlebih-lebihan dalam menghormati. Tapi intinya sama, bahwa mereka juga sama sebenarnya menghormati lebih tua, sama dengan kita. Tapi secara etiket menurut mereka kalau cium tangan itu salah, sementara menurut kita adalah itu benar, gitu ya. Kemudian di barat misalnya, orang yang lebih muda biasa mendebat orang lebih tua, gitu loh. Anak-anak bisa bertanya, terkadang kelihatannya nggak sopan gitu, tapi itu biasa. Kalau di kita itu cenderung dianggap tidak sopan ketika seorang anak mendebat orang tua, gitu ya. Misalnya begini, ini etika dan etiket, gitu. Kemudian kita akan bahas kode etik. Kalau kode etik ini tadi etika itu secara umum. Kalau kode etik itu sudah menjurus pada pada profesi tertentu.
Ya, kode etik berarti aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Jadi ada pekerjaan profesional, di sana ada tata aturan etika, kemudian disatukan sebagai aturan, ya, dikumpulkan sebagai aturan menjadi kode etik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang pokok pegawaian. Dari pasal 228 dapat disebut bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari. Misalnya profesi tertentu ada kode etiknya, misalnya profesi dokter, profesi hukum, profesi guru, profesi apapun lah, itu ada kode etik, ya, konsep etika yang dikumpulkan menjadi sebuah aturan, ya. Kemudian kita akan bahas tentang moral. Moral berasal dari kata mos yang berarti kebiasaan, atau mores yang berarti kesusilaan. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain yang meliputi akhlak, budi pekerti, dan susila. Moralitas adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap seseorang atau suatu kelompok masyarakat yang terungkap dalam sikap perbuatan lahiriah, merupakan ungkapan sepenuh hati karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawab. Jadi secara umum itu sangat berhubungan antara moral dan etika, ya, banyak samanya lah intinya begitu. Begini, ini etika dan moral ini menurut Umar Sulaiman ini ada beberapa eh, persamaan dan sedikit perbedaan. Etika dan moral mempunyai hubungan yang sangat erat karena antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu membahas tentang perbuatan manusia untuk menentukan baik atau buruk dari suatu perbuatan itu. Kemudian tolak ukurnya di moral untuk mengukur tingkah adalah manusia adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Jadi nilai yang berkembang di masyarakat itu yang digunakan tolak ukur untuk menilai perbuatan manusia. Sementara kalau etika, tolak ukurnya adalah logika, rasional. Menurut akal kita itu nggak baik, ya nggak baik. Walaupun menurut masyarakat itu baik. Ada begitu. Jadi terkadang sesuatu secara etika itu nilai buruk, tapi secara moral moral masyarakat itu nggak dianggap buruk. Misalnya gini, di ada budaya lokal misalnya untuk menikahi seorang perempuan itu perlu dicuri dulu, jadi diculik dari rumahnya. Ini secara logika kita, rasional kita, etika kita memang itu nggak baik. Masa iya ada orang diculik itu boleh, itu dianggap baik gitu ya. Tapi secara moral yang bersumber dari kebiasaan itu sudah biasa saja gitu ya. Misalnya lagi ada di Afrika sana ada apa ya, ada kebiasaan misalnya di sana ada festival tertentu yang digunakan untuk merayu perempuan yang sudah punya suami. Jadi itu di sana boleh gitu. Tetapi secara logika kita itu kan tidak bisa terima. Perempuan yang sudah dijadikan istri oleh laki-laki lain, kemudian boleh dirayu, kemudian untuk dijadikan eh, istri gitu oleh laki-laki lain. Nah itu secara moral yang bersumber dari adat istiadat kebiasaan itu ya boleh-boleh ya, sah saja. Tapi secara etika yang bersumber dari rasional kita, logika kita tidak bisa menerima itu. Gitu ya. Begitu ya. Kemudian moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk sistem nilai yang ada. Artinya kalau eh, apa namanya etika itu secara konsep, gitu ya, sementara moral itu secara praktis. Gampangnya begitu. Tetapi etika berada dalam wilayah teoritis. Sebaliknya moral juga bisa diwilayah teoritis jika merupakan filsafat moral. Kalau itu moralnya berupa filsafat moral, itu sama dengan etika. Artinya sama-sama teoritis, gitu ya. Akan tapi di antara etika dan moral dapat dijadikan sebagai bentuk konsep yang dapat mengarahkan manusia pada nilai yang berbudi luhur dalam bentuk perilaku yang mengarah pada kebaikan
suatu aturan yang telah ditetapkan. Jadi sekali lagi, moral dan etika itu bersinggungan karena yang dijadikan objek adalah sama-sama perbuatan manusia. Yang membedakan tadi sumbernya. Kalau etika itu sumbernya itu adalah logika, rasional, sementara kalau moral itu bersumber dari adat istiadat, kebiasaan suatu masyarakat. Ya. Oke, misalnya begini, orang timur ya itu mengatakan bahwa ketika perempuan memakai pakaian yang terbuka itu sesuatu yang memalukan, tabu gitu. Sementara di barat sekarang itu hal yang biasa saja, ya. Tetapi itu tidak sama dengan yang dulu. Kalau dulu orang barat pun sama itu sesuatu hal yang tabu, kemudian menjadi hal yang biasa karena sudah menjadi biasa. Maka apa ya, moral itu, nilai moral itu bisa berubah, bisa berkembang, bisa menurun, gitu ya. Jadi misalnya kalau di Jawa dulu misalnya menggunakan pakaian yang terbuka sebelah atasnya untuk perempuan itu hal yang biasa. Tapi sekarang ada kemajuan menjadi hal yang tidak luar biasa, tidak baik, gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan antara etika dan moral. Kemudian kita akan bahas tentang adab. Nah, dalam perkembangan kajian kontemporer, kata adab mengalami banyak perubahan makna. Menurut bahasa memiliki arti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Adab adalah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari sifat yang salah. Jadi ya sama konsep seperti etika seperti itu. Nah, menurut Hamka, adab ini terbagi dua. Adab luar atau etika, ada adab batin, kesopanan batin yaitu etika. Adab luar atau etika adalah kesopanan pergaulan, menghindari perilaku salah dari pandangan orang. Adab di luar berubah menurut perubahan tempat dan pertukaran zaman, termasuk pada hukum adat ya sama dengan definisi etiket berarti adab luar ini. Adapun adab dalam atau kesopanan batin adalah tempat timbulnya kesopanan lahir. Kesopanan batin yang dimaksud tentu berbeda dengan kesopanan lahir. Kesopanan lahir adalah etiket, sedangkan kesopanan adalah etika. Jadi kesopanan dalam ini dengan sama dengan etika. Jadi konsep nilai sesuatu itu baik atau buruk tanpa diintervensi oleh sesuatu yang dari luar. Sementara kalau etiket itu kan ada intervensi dari luar yang menjadikan sesuatu baik atau buruk. Misalnya ya ada istiadat sesuai yang berlaku di masyarakat gitu ya. Tapi kalau konsep batin itu ya ini baik atau buruk kita nilainya. Gitu. Kemudian akhlak ini menurut Ibnu Maslahah adalah akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ini spontan, sesuatu yang tertanam dalam diri seorang, ya, sehingga dia berbuat secara spontan. Misalnya bagaimana dia ketika melihat ada orang tua berdiri misalnya diangkut, gitu ya. Ini tidak perlu panjang lama, tidak perlu lama untuk berpikir dia harus ngapain. Ya, dia harus spontan aja dia berdiri dan memperjalankan bidang wudhu, misalnya begitu. Secara spontan ya, yang membedakan dengan bukan akhlak itu spontan. Begitu. Itu juga sama yang disebutkan Imam Ghazali, bahwa Imam Ghazali menyatakan bahwa adab atau akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Tapi terkadang kalau kita kita kemudian misalnya berduduk di angkot, di samping kita ada orang tua, dia berdiri, kita berpikir lama, kita mau berdiri misalnya apa enggak ya, mau mempersilahkan kegiatan baik. Ini bukan akhlak, kalau spontan itu akhlak. Ya, ada orang kesusahan, kepayahan misalnya, dan sebenarnya butuh bantuan. Nah, kalau kita langsung bantu berarti itu akhlak kita. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, nah ini bukan akhlak, gitu ya. Ini ciri-ciri akhlak. Perbuatan yang telah ditanam kuat dalam jiwa seorang sehingga memiliki kebahagiaan. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran, spontan tadi. Ketiga, perbuatan yang timbul dari dalam diri seorang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan dan tanpa ada tekanan dari luar. Kemudian keempat,
perbuatan yang dilakukan dengan sungguhnya, bukan mainan, bukan karena sandiwara. Ya. Yang kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak, khususnya akhlak baik adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau karena ingin mendapatkan satu pujian. Jadi betul-betul secara spontan respon kita terhadap suatu kejadian, ya, tanpa pikir panjang, baik itu karena ingin dipuji atau enggak, ya betul-betul karena Allah yang itu sudah tertanam dalam jiwa kita. Itu namanya akhlak Islam adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, mendarah daging dan sebenarnya yang didasarkan pada ajaran Islam. Ruang lingkup adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak Islami mencakup berbagai aspek, mulai akhlak dari Allah hingga akhlak sama manusia. Jadi akhlak ini lebih luas, ya, lebih luas daripada moral, daripada adab, daripada etika. Kenapa? Karena sistem nilai ini bukan hanya mengatur hubungan antara manusia. Kalau akhlak itu antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan lingkungannya. Ini akhlak, ini lebih luas. Ya. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang etika, moral, adab, dan akhlak. Ini kan ada bersinggungan ya. Akhlak, etika, moral, adab mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan peran yang baik. Akhlak, etika, moral, adab merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar harkat dan martabat manusianya. Akhlak, etika, moral, adab seorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Artinya ini beberapa kesamaan, ya, walaupun tadi ada perbedaan. Saya katakan bahwa ahli lebih luas daripada adab, moral maupun etika, gitu ya. Kemudian kita akan bahas satu istilah lagi yang sama, yang mirip ya, yaitu susila. Susila itu menurut kamus besar Indonesia adalah sopan, beradab, baik budi, ilmu adab ya. Ini apa namanya, sinonim lah ya, sama dengan tadi ya, moral, etika, gitu ya, begitu, akhlak, adab, gitu ya. Jadi ada persamaan-persamaan, begitu. Kemudian kita akan bahas karakter. Sementara karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu apa? Tumak, untuk menandai. Karakter adalah watak perangai sifat dasar yang khas, satu sifat atau kualitas yang tetap terus-menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi. Jadi karakter ini sifatnya apa ya? Artinya bisa berasal dari keturunan atau tetap statis tadi. Misalnya karakternya seorang itu gampang emosian, temperamental. Ada karakter orangnya itu tahan atau sabar, atau karakter orangnya itu pemalu, gitu ya. Nah, tetapi karakter ini juga bisa ditimbulkan dari akhlak. Jadi orang yang sudah diwarnai, disibuk dengan akhlak Islami, kemudian menjadi karakter dia karena sudah berada. Oke, jadi sekali lagi bahwa karakter ini ada yang sifatnya statis, ya, ada yang sifatnya potensialis, gitu ya. Jadi ada karakter tertentu yang itu ya buat lahir gitu, tapi ada karakter tertentu yang itu karena diwarnai moral tertentu atau akhlak Islami misalnya. Jadi begitu. Itu perbedaan tadi antara etika, moral, kemudian akhlak, adab. Nah, ini karakter. Kemudian kita akan bicara tentang hukum. Adapun hukum adalah menurut bosnya, hukum sebagai kumpulan peraturan hidup yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati guna menjaga dan melindungi adanya kepentingan dalam bermasyarakat. Demikian pula menurut Kusma At-Taja bahwa hukum sebagai sebuah kumpulan kaidah dan asas yang telah mengontrol semua bentuk pergerakan hidup yang ada dalam masyarakat dan bertujuan untuk menjaga segala ketertiban,
serta mencakup ketertiban lembaga-lembaga dan proses yang memiliki daya guna dalam mewujudkan berlangsungnya menjadi sebuah realita di dalam masyarakat. Ya, kalau kita lihat ada beberapa perbedaan antara hukum dan etika. Yang pertama, kalau hukum itu berupa peraturan yang sudah apik, yang mengikat sifatnya. Sementara kalau etika itu tadi kaidah pengetahuan tentang moral. Ya, ini pengetahuan, ini peraturan. Ini kayak peraturan artinya instruksi. Begini, harus begini, nggak boleh begitu gitu ya. Kalau ini ada kaidah, ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar begitu. Kemudian berfungsi untuk mengatur tatanan kehidupan manusia. Sifatnya ini karena tadi berupa instruksi, aturan, yaitu untuk mengatur ya agar masyarakat itu tertata secara harmonis gitu ya. Kemudian berfungsi untuk menilai perbuatan manusia. Jadi kaidah etika ini berfungsi untuk menilai perbuatan ini baik, ini buruk, baiknya begini, harusnya begini ya. Tapi sifatnya sekali lagi kalau aturan itu memaksa, sementara kalau etika ini sifatnya sukarela ya, kecuali dalam profesi tertentu kemudian dibuat kaidah aturan. Nah, ini baru menjadi seperti hukum, jadi kode etik tadi gitu. Kemudian kalau hukum itu sifatnya ya sebagian besar absolut, dimanapun sama, bahwa apa namanya, ada hukum tidak boleh mencuri itu sama, sebenarnya tidak boleh membunuh itu sama. Tapi ada yang sifatnya relatif, ada yang sifatnya apa namanya, absolut. Sementara kalau etika itu sifatnya absolut. Ya, karena apa? Karena terkadang di daerah tertentu ada larangan ini, tetapi di daerah lain nggak ada misalnya, gitu ya. Kemudian di hukum tadi sifatnya memaksa, sementara etika sifatnya sukarela. Artinya ketika kita nilai itu buruk, ya sebaiknya kita tinggalkan. Kalau nggak kita tinggalkan di etika ya nggak apa-apa, tapi ini melanggar etika sebenarnya gitu. Ya nggak apa, tapi ya nggak bagus saja gitu. Nggak bagus saja. Ya mungkin akan mendapatkan sanksi dari masyarakat dan sosial gitu ya. Nah, sementara kalau hukum ini bisa memaksa, mau nggak mau harus mengikuti. Kalau nggak ada sanksinya dari pemerintah. Ya, jadi ini yang membuat adalah institusi formal, ya, lembaga formal pemerintah gitu ya. Sementara kalau etika ini ya konsep rasional gitu, belum uh, dibuat menjadi aturan lembaga. Jadi etika ini sifatnya masih umum dan bisa jadi ini menjadi dasar hukum. Jadi untuk dibuat menjadi hukum itu adalah etika. Seperti teman-teman ya. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini, ya mengurai sedikit tentang istilah-istilah yang sama mirip dengan etika ya. Ada etika, ada etiket, ada moral, ada adat, ada akhlak, ada karakter, ada hukum. Gitu ya, terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.